Kombal, Rumpun Bahasa, SMP 14 Bogor. You wanna go to restroom? How about you, Isaac? Are you okay today? Okay, but you are so weak. You can say in Bahasa or in English too. We are using the 3 languages today. Yeah. Okay. Before I want to check the attendance of this class. Anyone here absent today? Honey. Why is he absent today? Cabut. Ran away. Are there Fatir and Fatah today? No. Fatir, Fatar. When do they sleep? He is Tommy. I don't know. He just left this morning. Where? I don't know. You are Go somewhere. their friends. So you must know actually. Okay, class. All of you are okay today to learn English? Yes. Yes? Yeah. So are you ready? Ready. Ready. Okay, so let's start to learn English. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me. So now I wanted to know that about your last material that you learned last week. We learn about drawing, like architecture, drawing perspective. Good. And how about the others? How about the others? Still remember that Sonny said that you learned about drawing, architecture, right? So what did you do last meeting? You learned how to draw paintings, some paintings here. Like that. Like that or something like Like that. that. Okay, thank you, Sonny. Mister dong, pakai Sony dong. Pentingnya orang pura-pura. Okay, guys. Before starting our activity today, I'd like to ask you to do ice breaking. This ice breaking is called by clap or clapping. When I say one, you clap once. By saying who, maybe I can tell you what. One, who, okay? And then when I say two, you clap twice. Yes, okay? One, who, yes. And then when I say three, you clap 3 times. 1, 2, 3, 2. Okay? When I say what? Can you say? Who? And then when I say two, yes. And then when I say three, who? Show me your cool. Gesture. Okay, cool. Okay. Okay. These are now. 1, 2, yes. 3. Cool. 1, 1, 2, 2. Yes. Yes. Okay.
Would you please stand here? Kalau jangan gitu aku lah. Okay. Give them a model how to do this activity. Okay. 1. Yes. 3. Okay, thank you. Okay, thank you for doing what is I instruct you. And then the learning goals today. We hope. I hope that you are able to make a story based on the poetry, and the story is a kind of narrative text. And then for the explanation, we are going to do after I give you some samples. Here are some pictures. Okay. Here are some pictures. One of them is this. Okay. What is your imagination when you see this picture? I need your imagination about this picture. What picture? Yes. Okay, maybe I'll show you closer. Okay. Is it a wolf? Is it a wolf? Fox. Fox. Okay. Tell me a sentence about your imagination about this picture. A fox standing. A fox. A fox Standing under the tree. standing under the tree. And how about the others? Have different imagination about this picture. Harold, maybe you can give me your imagination. A fox walk in front of the tree. Walk. Okay. A fox walk in front of the tree. Asap said, a fox standing in front of the tree. And then Henry said, a fox walk in front of the tree. But of this sentence, maybe imagine on this picture that, as you learned before, what can you say is the right arrangement or the kind of tense? Jenis tenses. When you tell something that happened. If Asep said, a fox standing in front of the tree, is it the right sentence? No. No. How can you say it's incorrect? It's standing. It's standing. And then how about the others, huh? Stand. How about the others? Any idea? Standing. Is standing. I said and I told you that how if the activity happened at last. Okay. So what can you say? Okay, good. Honey, would you please to say the sentence incorrect? The fox stood in front of the tree. Okay, good job. A fox stood in front of the tree. Applause for Honey. Okay, thank you. So, all the sentences you are going to make today relate to the activity in the past. So you have to use in the past form. From me, that's all. The next activity is going to be done by Julio. Saya apa yang namanya? Agak sedikit deg-degan yang tersuruh semua ibu ini. Oke, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf kalau ini adalah contoh pembelajaran ibu.
Saya memanggil Bapak Ibu, nama gak apa-apa ya? Maaf sekali kamu. Baik, kita kembali lagi anak-anak, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang tes naratif, dan sebelumnya tes naratif ini akan saya gabungkan dengan puisi rakyat. Sebelumnya kita akan menayangkan tentang pengertian tentang mantra. Silakan. Silakan untuk disimak ya, Nak. Halo semuanya, selamat datang kembali pada channel Lembaga Edukasi. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 7 bab 2, berkelana di dunia imajinasi pada kurikulum Merdeka. Sebelum kita masuk ke materi, sudah siapkah kalian untuk belajar? Nah, materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang puisi rakyat dan teks naratif. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Kenapa disebut puisi terikat? Karena puisi ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah bait, jumlah baris, dan rima. Ada beberapa jenis puisi rakyat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pantun, gurindam, dan mantra. Kita akan coba mempelajari ciri-ciri dari setiap puisi rakyat tersebut. Yang pertama, ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut dengan sambiran. Baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Rima akhirnya berpola abi-abi. Artinya, bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi baris keempat. Ciri-ciri gurindam. Setiap bait terdiri dari 2 baris atau barit. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Larik pertama dan larik kedua membentuk kalimat penyebut, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Sedangkan ciri-ciri mantra terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu, mengandung rayuan dan perintah, merupakan suatu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap rangkaian, mementingkan keindahan permainan bunyi. Itu merupakan ciri-ciri dari mantra. Adapun tujuan puisi rakyat, yaitu yang pertama menghibur pembaca, memberikan nasihat, mendidik anak-anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak dan melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, dan memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Langkah-langkah membuat puisi rakyat. Yang pertama, kalian harus menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian, menentukan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan tema yang akan kalian angkat. Yang terakhir, menentukan larik isi dari puisi rakyat yang akan kalian buat. Itu merupakan langkah-langkah membuat puisi rakyat. Dalam buku pelajaran yang kalian dapatkan, di sana terdapat contoh tembang pinanti. Jadi ada beberapa hal-hal penting yang harus kalian ingat di dalam tembang pinanti tersebut. Dan warna tokoh, dan yang terakhir anak-anak. Oke, baik. Nah, masih ditampilkan aku. Nah, tes naratif ini adalah tes cerita imajinasi ya Bu ya, yang berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir. Nah, sekarang mantra tersebut akan kalian buatkan sebuah cerita hingga menjadikan sebuah mantra itu menjadi tes naratif ini.
Ya, dengan bagaimana di dalam sebuah mantra pada dahulu adalah mantra yang dipakai oleh para leluhur kita melalui sebuah lisan. Nah, di daerah kalian di Sunda, di Jawa, dan di wilayah terpelosok manapun, mantra ini yang dipakai oleh para orang tua zaman dulu itu untuk berbagai manfaat. Yang pertama yaitu satu untuk pengobatan, yang kedua untuk menyakiti, dan yang ketiga untuk cinta. Ya, nah mantra-mantra ini yang dipakai di zaman dulu ini sangat spiritual banget, ya Nay ya. Jadi mantra tersebut dipakai tidak sembarangan. Jadi ketika di zaman dulu itu tidak ada alat tulis, ya. Mereka itu hanya bisa memakai melalui sebuah lisan, ya, hingga dijadikan sebuah doa, ya, seperti itu. Nah, saya mempunyai contoh mantra. Nah, di sini ada mantra yang disebut mantra cinta. Oke, saya akan memanggil satu siswa untuk membaca mantra. Ya, silakan, Pasca. Oke, tepuk tangan buat Aska. Mantra cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Aki herang, aki lengkap, aki mayap di buana, dikukut kegesan mangku, dikundak kegesan lepang. Ari jauh anjeun puteurkeun, ari anggar anjeun teang, ari deukeut anjeun anggerkeun, mangka welas mangka asih, asih kuring ngomong anjeun. Tepuk tangan buat Aska, terima kasih banyak. Ayo, Luar biasa. Ya, itu salah satu contoh mantra cinta. Ada banyak mantra-mantra yang saya punyai di sini. Nanti saya akan membagikan kelompok, ya, tentang mantra ini. Jadi semuanya satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok nanti akan saya bagikan. Jadi di kelompok tersebut silahkan kalian buat mantra tersebut hingga menjadikan sebuah cerita naratif, ya, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di depan. Pak, bagaimana cara mempertanggungjawabkan di depan? Yang pertama, kalian harus melakukan sebuah diskusi tentang menggunakan atau membuat sebuah dialog, ya. Yang kedua, apalagi nanti kalian akan belajar tentang sebuah acting. Kalian yang akan menjadi sutradara sendiri, ya. Nah, sutradara tersebut kalian silakan setting bagaimana adegan tersebut hingga menarik, ya. Nanti akan kalian tampilkan di depan, ya. Nah, Pak, mantra tersebut nanti kapan dibacakan? Mantra tersebut nanti akan dibacakan di bagian-bagian yang tertentu. Misalkan contoh, saya akan berikan contoh satu. Misalkan ada mantra berburu, nih, mantra berburu rusa. Oh, yang barusan aja deh. Nah, ini ada mantra cinta yang tadi, ya. Nah, di dalam cerita imajinasi kalian itu pasti terngiang. Cinta itu pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Bagaimana cerita tersebut ketika laki-laki tersebut jatuh cinta kepada perempuan, tetapi si perempuan itu tidak menyukainya dan acuh, ya. Ketika dia selalu berusaha terus, semakin dekat, semakin dikejar, semakin jauh. Makanya kalau cinta itu jangan semakin dikejar, ya. Cuekin aja, nggak apa-apa. Nanti juga dia datang dengan sendiri seperti itu. Oke, di mantra cinta ini, ketika di dalam cerita bagaimana kalian ini menciptakan melalui sebuah imajinasi kalian hingga mantra tersebut tersampaikan pesan dan maknanya, ya, dengan menggunakan peran, ya. Nanti kalian akan berdiskusi per kelompok, ya.
Ini dibacakan nanti ketika cerita tersebut di bagian-bagian yang akan kalian bacakan. Ya, misalkan contoh ketika nanti dia pergi ke dukun dulu, ya, entah dia pergi ke orang pintar dulu meminta ini, nah nanti ada yang jadi dukunnya, ya. Oke, itu tergantung, ya, terserah, bebas ya. Nah, nanti ketika itu setelah meminta kepada dukun tersebut kan pasti diberikan sebuah mantra. Nah, mantra ini kalian silakan nanti bagaimana ditempatkannya di dalam sebuah cerita imajinasi kalian semua. Mengerti semuanya? Mengerti nah semuanya? Tidak, ada yang belum mengerti silakan untuk ajukan tangannya. Oke, saya contohin ya. Nih, di sini silakan Ibu, sini bertiga. Oke, jadi gini. Ketika itu pasti di dalam cerita itu ada sebuah narator ya. Betul? Narator. Narator itu adalah pemimpin sebuah cerita yang akan dimulai. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki dan perempuan tercantik di kampung Dukuh. Si laki-laki tersebut sangat jatuh cinta kepada si perempuan tersebut. Tetapi di balik itu perempuan tersebut sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Ya. Perempuan tersebut terpaksa dijodohkan oleh orang tuanya. Tetapi si laki-laki yang satu ini yang bernama Andi dan perempuan yang cantik itu bernama Keisha. Dan satu lagi yang dijodohkannya bersama yang bernama Fatir. Ya. Nah, ketika itu si Andi ini sayang banget dan suka banget mengejar-ngejar si Keisha tersebut. Tetapi Keisha selalu menolak karena si Andi ini tidak memiliki harta yang begitu mewah, karena dia belum bekerja dan yang lainnya. Tapi yang dijodohkannya mau tidak mau dia ingin bersama Fatir, karena Fatir laki-laki yang sudah mapan, yang sudah punya segalanya lah dalam arti. Ya. Nah, dalam ketika itu Fatir si Andi ini terus mengejar, tetapi selalu ditolak oleh Keisha. Nah, si Keisha dia selang waktu dia akan dinikahkan dengan si Fatir. Ya. Dan ketika itu Andi pergilah ke orang pintar, dukun yang bernama dukun Bah Jambrong. Ketika dia memasuki rumah gubuk tersebut dengan usam gubuknya, dia masuk, permisi, tok, permisi Mbak, dan ada durungan di dalamnya. Silakan masuk. Nah, itu kata dukun Mbak Jambrong. Ada keperluan apa kamu kesini? Itu kata oleh Mbak Jambrong. Andi pun menjawab, Bah, saya ingin meminta tolong. Minta tolong apa? Saya jatuh cinta kepada wanita ini, tetapi ia lebih memilih orang lain dibanding saya, padahal saya sangat begitu sayang sekali kepadanya. Oh, cuma urusan itu gampang. Abah Jambrong, sini duduk. Duduklah Andi di depan dukun tersebut. Nah, ketika itu si dukun memberikan dan mengucapkan mantra-mantra. Bapak kalau pakai begitu lompat, misalkan contohnya gitu ya. Nah, ketika itu langsunglah ini air buat kamu. Basuhkan mukamu setiap hari jika ingin bertemu dengan dia. Kata Mbak Jambrong, ya. Diikutilah perintah dari Mbak Dukun tersebut dan dia memberikan sebuah mahar uang kepada dukun tersebut. Ya. Nah, di dalam mahar tersebut itu sudah terisi sebuah goib-goib ya. Karena mantra ini berhubungan dengan spiritual, ya, tidak jauh dengan goib. Nah, setelah itu mungkin di zaman dahulu ini mereka itu percaya, ya, adanya sebuah
Goib. Emang di dunia ini kita ada dua, ada manusia dan ada makhluk halus, ya, seperti itu. Itu saling berhubungan. Nah, setelah itu Andi memakailah air tersebut. Dia bacakan mantra yang tadi. Tapi mantranya saya punya. Dia baca Ajikus warma semua ketakutan cari maju bilang tujuan ke singawang kagiwang apa singawang katu mantep buat itu yang bisa membariku. Yaitu di sebuah baynes. Wah, nah, dia langsung membasuhkan kepada airnya. Seketika itu juga dia lalu melihat si Andi itu bercahaya mungkin ya menurut kekuatan gaib tersebut, dan tidak sadarkan diri si Keisha langsung menghampiri si Andi, dan disitulah mantra itu bereaksi. Makanya di zaman dulu tersebut mantra itu tidak sembarangan untuk dipakai, karena di zaman dulu orang-orang tua kita di zaman dulu itu percaya dengan seperti itu, ya. Di zaman dulu itu sangat susah sekali mencari seperti itu karena hanya beberapa orang yang memiliki ya seperti itu. Nah, jadi sampai sini ceritanya kalian sudah mengerti? Ya. Oke, kalau jika sudah mengerti, saya akan membagikan sebuah kelompok kepada kalian. Nanti kalian akan mengatur sebuah action ya. Tentang bagaimana kalian mempraktekkan dengan sebuah gerakan di depan, ya, yang berhubungan dengan sebuah mantra ini, ya. Ini puisi lama ya, berbeda dengan puisi baru. Perbedaan puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama itu adalah puisi yang dipakai melalui sebuah lisan, dan puisi baru ini baru-baru yang sekarang, seperti itu, yang puisi yang dipakai melalui sebuah tulisan. Nah, kelompok satu nanti saya akan hitung mulai dari sini. Saya akan bagi. Silakan. Enggak, asik sini berarti. 3. Tegur dong, Pak. 1. Bapak mau ke kamar. Ya, silakan. 2, 3, 4. 5, 6. Yang kelompok 1 diri, yang tadi nomor 1 diri. Yang nomor 1, yang merasa nomor 1 silakan untuk berdiri. Oke, silakan kumpul dengan kelompoknya sini, maju ke depan dulu. Nomor 1. Nomor 1 maju ke depan dulu. Oke, nomor 1 silakan untuk ke depan. Oh iya. Oke, ini nomor 1. Nomor 2 yang tadi merasa nomor 2 silakan untuk maju. Nomor 2. Nomor 2 tadi yang merasa nomor 2 silakan untuk maju. Tadi nomor 2. Nah, Mbak, ini mah cuma ini aja ya, pembelajaran. Nomor 3, silakan untuk maju. 3, kelompok 3. 3, 4, kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Pendengar sakit mata. Kelompok 5. Kelompok 5 tadi nomor 5. Kelompok 6. Terakhir kelompok 6. Oke, sudah ya. Nah, di situ
saya sudah memberikan sebuah mantra yang akan kalian tampilkan, ya. Ya, silakan untuk bergabung dulu bersama kelompoknya. Ya, nanti silakan untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Aturannya yang pertama, kalian silakan untuk berdiskusi menentukan maknanya itu apa. Ya, yang kedua, silakan kalian buat dialognya. Ya. Dialognya bebas, itu versi kalian sendiri, karya dan buatan kalian sendiri, memakai sebuah imajinasi kalian, ya, hingga menjadikan sebuah cerita teks naratif, ya. Terus yang berikutnya, setelah kalian sudah hafal dan sudah tahu memberikan pesan makna yang ada di dalam sebuah puisi tersebut, nanti kelompok 1, 2, 3, sampai 6 itu mempertanggungjawabkan hasilnya, ya, di depan dengan peran masing-masing. Oke, sudah mengerti semuanya tugasnya? Oke, silakan, saya akan beri waktu sekitar 5 menit, ya, 5 menit. Si lonta bina lonta. Aku buka jebak lusa. Aku angkat jebak lusa. Dari awal narator menceritakan pada zaman dahulu ada seorang, nah nanti ada ngobrolnya, ya, ada ngobrolnya sedikit lah, ya. Nanti silakan mata tersebut dibacakan di bagian-bagian tertentu seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin menampilkan? Kelompok oh itu tuh. Improv aja sih. Durian runtuh. Ada seorang pria yang hebat dan kuat, bertubuh besar, bernama Piki Silalaman. Silakan maju Pak Piki. Sini. Oh beda. Piki Silalaman terpandang di dusunnya. Namun pria ini lama-lama menjadi sombong serta angkuh karena semua orang di kampungnya takut dan takluk atas semua perintahnya. Di bawah. Sementara itu, pada suatu hari datanglah seorang pria tampan nan menawan bernama Abijay Kesasar. Abijay Kesasar sebenarnya seorang putra dari pasangan Pramudia dan Julio. Abijay yang tampan, lemah lembut, rupanya sangat dibenci oleh Vicky. Suatu saat Abijay merasa bahwa Vicky harus disadarkan karena dia memperoleh ilmu dari suatu daerah. Sambil dia praktekkan, lalu dia bacakan mantranya sebagai berikut. Rebah ramu, engkau berdiri ramu aku. Rebah syarat, engkau berdiri syarat aku. Aku mengambil baca sejenak dalam diri engkau. Dan apa yang terjadi? Rupanya mantranya terlalu berlebihan. Dibacakan 70 kali. Maka Piki Silalaman
bukan lagi lemah lembut, melainkan menjadi lemah lembut. Kelompok satu, tepuk tangan buat kelompok satu. Oke, tinggal sisa berapa kelompok nih ya? Karena waktunya jamnya sudah bel ya, kita lanjutkan lagi minggu depan pertemuan dengan saya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ada kerja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Oke, jadi teks puisi itu apa tadi? Puisi lama apa? Puisi rakyat apa? Gurindam. Ya itu jenisnya ya. Jenisnya ada pantun, gurindam. Canduk kana mangsana dina bagian refleksi. Jadi sabada orang diajar teks naratif, anu dia orang diajar sasarangan dengan mantra. Kira-kira kalbah mana anu bagian paling resep kata napi ngirut ka akan sampai sadayana. Aya anu bade anu ngikeun pamadeganana kinten-kinten Dina pamadega. ya pamadega itu nah bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau misal mau nyampein ke bahasa Indonesia. Kalbah tadi bagian buka anu ngake bahasa Inggris ngadeskripsikeun atanapi ngadamel teks narasi dina gambar atanapi anu bieu mantra anu didamel jadi dialog kinten-kinten anu pangirutna kalbah mana yang paling menarik ya ya anu aya dialogna anu tadi Pak Akang Budi maju ka payun atanapi anu tadi Kang Asep anu ditaros kumis Hani ada yang resep berarti apa tuh beliau teras patarosan anu kadua nah diajar teks naratif teh kawilang penting oke anu terakhir kinten-kinten naon anu jadi hahalang atau susah nalika urang diajar teks naratif Pan resep tadi. Kan dia aya dua bahasa anu digunakeun dina teks mantra. Kosakata. Aya bahasa Indonesia sareng bahasa Sunda. Aya kasusah atawa Pak, ieu mah abi jarang paham. Kosakata. Berarti pamitos paham sadayana. Teu aya PR. Dupi aya anu bade nyintekeun dina paungan dinten ayeuna nyintekeun teh bikin kesimpulan. Mangga ka teh ai bilih bade. Kasilakan anu tiasa dilungikeun ka rintangan sadaya mudah-mudahan paungan dinten ayeuna mangga teh ai. Kesimpulan nu kahiji pas bahasa Inggris nggak bisa tengartos nggak ada yang masuk saya notulen nggak ada yang ditulis satupun terus yang kedua bahasa Indonesia Pak Jule sangat menarik sekali tadi pas mantra terutama mantra tentang cinta. Mantra tentang cinta tuh pelet kan Pak Julio? Pengalaman ya pengalaman. Pengalaman pengen tahu lagi maksudnya nanti pas belakang bisa pengen dipraktekkan ya betul.
Ya, itu terima kasih ya Pak. Apro kanggo teh aing. Aya deui anu bade ngadukeun pamadeganana. Kang Ajis bade. Patalina kata napi patali mantra kanggo kahirupan sapopoe. Kinten-kinten aya anu terang naon? Hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Musyrik, Pak, musyrik. Berarti biasa di Cinekeun pami misalnya urang diajar mantra teh kagunaanna anu kahiji kanggo bahan ajar. Ya. Kanggo bahan ajar. Anu kadua Itu dipraktekkeun di kehidupan masyarakat. eta mah uih deui ka sewang-sewangan eta mah. Ya. Masing-masing. Ya, masing-masing. Nanti kan ieu mah Membudayakeun. Pak, jadi Bapak dosa, ayo. Ayo lu. Ieu teh muridnya mari pada. Anu negatifna piceun. Canda. Terus Eli, apa Eli? Anu kadua, poin kadua diajar mantra teh kanggo tarekah urang dina ngabumulai budaya khususnya budaya Sunda tapi budaya Indonesia. Kemagi cakat aya mantra di negara batur mah gitu kan, mantra bahasa Walanda aneh. Korea ge teu aya. Nah, di Korea kan aya mantra. Jadi urang diajar mantra teh tarekah urang dina ngabumulai budaya Sunda. Anu katilu namina mantra mah kan diemutnya diapal. Jadi ieu teh bisa jadi ngasah atau ngalami emutan urang sangkan leuwih seukeut deui. Jadi urang diajar ngemut mantra biasa diaplikasikeun kana ngemut anu sejena. Boh eta Al-Qur'an, boh eta hafalan anu sejena jeung saja bae. Sakitu panginten. Oh iya, satacan ditutup di lawungan dinten ayeuna aya pancen nganggo minggon payun. Pancena akang teteh sadayana sedang milari teks mantra anu salian ti anu dieu urang dipidamel. Teras dikumahakeun si teks teh urang damel teks naratifna ti mimiti variasi aya konflik sareng resolusina. Paham? Dikembangkan minggon payun, jantan minggon payun urang bakal ngabahas mantra anu tos dipilari teras urang bahas teks naratif narasina. Aya nu bade ditaroskeun deui? Doa ku Agis. Pamenta aya anu ditaroskeun deui. Pamenta aya nu ditaroskeun deui urang cekapkeun lawungan dinten ayeuna hatur nuhun kana perhatosanana. Pilih aya sauran ukur aya basa anu Pasaria. Aya waktu lampah anu kena Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, 5 menit silahkan didiskusikan nanti akan bertanggung ke depan setiap kelompoknya. Terima kasih. Dan kali udah dihafalkan itu. Saya berapa 5 menit? Sudah 3-4 menit ya. Silakan untuk berdiskusi.